Al-ma'siyatu hiya sababul istibdal. Maksiat itu merupakan sebab digantikannya seorang khalifah. Wa ta'ti al-ayatu at-taliyatu 36 itu bayyana lana tajribata Adam ma iblis. Akan datang penjelasan pada ayat 36 untuk menjelaskan kepada kita percobaan tajribah, percobaan Adam bersama iblis. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan menggelincirkan Adam dengan istrinya Hawa alaihissalam dari surga dan mengeluarkan mereka dari surga, ya, dari surga. Wahuna, dan di sini dalalatun annal ma'siyata ya sababul istibdal. Di sini terdapat sebuah bukti dalil bahwasanya sesungguhnya maksiat itu merupakan sebab digantikannya satu khalifah kan dianggap gagal, diganti oleh Allah dengan orang lain sebagai khalifah, sebagai penggantinya. Jadi maksiat ini merupakan sebab kegagalan dari seorang khalifah. Ka'annal ayata tukhatibuna fi zamanina hadza litaqula ya umat Muhammad. Seolah-olah ayat tersebut berbincang-bincang kepada kita, bilang kepada kita di zaman sekarang ini, wahai umat Muhammad, ya umat Muhammadin, laqad baqitum 1300 sanatan tahun mas'ulina alal ardi. Sebenarnya engkau sudah 1300 tahun bertanggung jawab di atas muka bumi ini, menjadi khalifah di muka bumi ini, diberi mandat oleh Allah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola muka bumi ini. Wa ma hasalalakum fil mi'ah sanatil akhirah. Dan apa yang kalian dapatkan pada 100 tahun terakhir ini, was bisababi ma'siyatikum kama hasala li abikum Adam alaihissalam. Itu juga disebabkan oleh maksiat yang sudah kamu lakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ma'a bu'dit tasbih, ya, beserta jauhnya persamaan. Baina zalati Adam alaihissalam Nabiullah wa bainal ma'asyi al-fadhi'a allati taqa'u biha al-ummatul lail naharan. Beserta jauhnya persamaan antara tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam sebagai Nabi Allah dan antara maksiat-maksiat yang memalukan yang terjadi pada umat pada siang hari dan pada siang malam. Artinya walaupun Nabi Adam itu tergelincir, ya, melanggar perintah Allah, umat sekarang itu juga melanggar perintah Allah yang menyebabkan dua-duanya itu diganti, ya, istibdal, ya, dikeluarkan, ya, dari mandat sebagai khalifah. Kalau Nabi Adam itu dari surga dipindah. Umat sekarang juga dipindah dari kesuksesannya gara-gara dosa yang keduanya laksanakan. Tapi perbandingan ini perbandingan yang sangat jauh, karena kesalahan Nabi Adam itu tidak seberapa dibandingkan kesalahan-kesalahan dari maksiat yang dilakukan oleh umat Islam sekarang yang jumlahnya sangat akut dan sangat banyak, begitu. Fata'lamu minal akhta'is sabiqati wajtinabul ma'asi liya'udal istikhlafu ilaikum. Maka ketahuilah, pahamilah kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa dahulu. Jauhilah maksiat-maksiat agar kalian itu bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan kekuasaan sebagaimana yang dulu pernah kalian rasakan di muka bumi ini. Jadi 100 tahun ke belakang ini kan umat Islam lagi lemah, lagi kalah dibandingkan umat-umat yang lain. Itu disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi andai kata harapan dari penulis tafsir ini, umat Islam itu menjauh dari dosa-dosa yang biasa mereka laksanakan, maka tentu, ya, kekhalifahan, ya, puncak kekuasaan mereka akan dapatkan seperti yang mereka dapatkan dahulu kala.
Wa tamdi al-ayatu fil hadis an qissati Sayyidina Adam hatta nasila ilal ayati 38, dan sudah berlalu terus menerus ayat-ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam hingga kita pun sampai kepada ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'ada hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kami berkata, kata Allah, ihbitu minha jami'a, keluarlah kalian semua minha dari surga. Jika kemudian datang dariku hudan petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan khawatir dan juga tidak akan bersedih hati. Wa huna natadzakkaru, dan di sini kita bisa ingat annal huda alladhi sayati min indillahi ta'ala, sesungguhnya huda petunjuk ini mengarah ke sini, petunjuk yang Allah akan datangkan di sisinya, qad dzukira fi awwali surah ala annahu al-Qur'an, sudah disebutkan pada awal surat Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Fatihah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ini sama hudan. Jadi hudan petunjuk yang akan Allah berikan kepada Nabi Adam dan juga dzurriyyahnya yang harus diikuti agar mereka itu selamat dunia dan akhirat. Itu sebenarnya hudan yang sudah Allah berikan clue-nya, petunjuknya dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada kaitan antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah itu juga merupakan penjelas lebih tafsili, lebih detail dari ayat-ayat Al-Qur'an. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa nahnu nad'ullah fil Fatihah an nasiru ala hadzal huda, dan kita juga dan kami juga berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah agar kita itu bisa berjalan di atas petunjuk ini sesuai dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang benar. Apa itu? Jalan Al-Qur'an. Fahal bada'ta akhi al-muslim tastas'iru ma'i halawatal Qur'an wa turabitu ayatihi. Wahai orang-orang muslim saudaraku, kata penulis tafsir ini, apakah engkau sudah mulai merasakan manisnya Al-Qur'an dan juga merasakan kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain? Demikian.